Bab 1201, akhirnya 7 monster bersatu kembali. Tidak peduli berapa usia mereka. Beberapa orang suka bergosip tentang orang lain di belakang mereka setiap saat. Mereka tidak ada harapan. Sebuah suara dengan sedikit kepahitan bergema di telinga kelompok itu. Ketika mereka mendengarnya, wajah mereka menunjukkan keterkejutan mereka. Tak satu pun dari mereka, termasuk Tang Wulin, bisa menemukan sumbernya. Xie. Yue Zhengyu pada awalnya heran. Tapi dia cukup senang segera. Kenapa kamu? Kemarilah. Apa yang kamu lakukan menyembunyikan kepala kamu tetapi menunjukkan ekormu? Aku lebih suka tidak. Tangkap aku kalau bisa. Xie terkekeh. Yue Zhengyu mendengarkan suaranya saat dia melihat sekeliling. Tampaknya berasal dari sisinya. Tetapi dia tidak melihat tanda-tanda Xie. Apa yang terjadi? Semua orang tidak bisa tidak terlihat kaget. Apa kemampuan Xie ini? Mungkinkah itu proyeksi suara? Itu tidak mungkin. Proyeksi suara bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Pada titik ini, Tang Wulin menunjukkan sedikit senyum di ujung bibirnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih apa-apa. Ketika mereka semua menyaksikan dengan takjub, lengan Tang Wulin tampaknya melewati ruang dan menghilang. Aduh. Pada saat berikutnya, dia menarik seseorang keluar dari udara tipis. Pria ramping itu terlihat tampan dalam pakaian olahraganya yang hitam. Bukankah itu Xie? Tidak mungkin. Kakak, bagaimana Anda menemukan saya? Xie muncul begitu saja. Dia menatap Tang Wulin dengan ekspresi tidak percaya. Tang Wulin juga balas menatapnya. Terkesan tanpa akhir. Xie, tidak buruk. Sejak kapan Anda memiliki kemampuan spasial? Saya pikir ini bukan kemampuan Anda. Bukan. Yang lain tidak dapat menemukan Xie. Tetapi Tang Wulin, yang sudah memiliki basis kultivasi spiritual dari domain roh, telah memperhatikan trik di belakangnya setelah dia berbicara untuk kedua kalinya. Ketika Xie berbicara untuk kedua kalinya, dia jelas merasakan gangguan di ruang itu. Saat fluktuasi atribut spasial ini muncul, Tang Wulin segera merasakannya. Dipandu oleh kekuatan spiritualnya, ia mengendalikan elemen ruang secara langsung. Meskipun dia tidak bisa membelenggu Xie, itu masih cukup mudah untuk menemukannya. Selain itu, Xie tidak mengharapkan siapapun untuk menemukannya. Itulah sebabnya ia mudah ditangkap. Setelah terkejut sementara, Xie segera bertindak dengan angkuh. Itu rahasia. Kalian akan segera tahu. Sekarang, selain kakak, tidak ada yang cocok untuk saya. Oh, dan Yuanen juga. Tang Wulin bertanya. Mengapa kamu kembali sendiri? Di mana Yuanen? Xie melihat sekelilingnya dan memperbaiki pandangannya pada satu titik. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke sana. Berkata, kenapa? Dia ada di sana. Yang lain melihat ke arah yang ditunjuknya. Yuanen sama tidak menariknya seperti sebelumnya. Dia masih tampak seperti laki-laki. Dia telah melihat mereka dan mempercepat langkahnya saat dia bergegas ke arah mereka. Wajahnya berseri-seri. Ini adalah saat ketika Shrek Seven Monsters akhirnya bersatu kembali. Akhirnya, mereka berkumpul kembali di Heaven Door City. Kemampuan spasial Xie yang ajaib dan Cloud Vortex Divine Pang milik Yuanen Yehui diperoleh setelah mereka berpisah. Dari pendaftaran mereka sampai reuni mereka, tidak banyak waktu yang telah berlalu. Namun, kehancuran Akademi Shrek sangat membebani semua hati mereka dan itu membebani mereka. Ini adalah motivasi mereka untuk melanjutkan. Setiap orang memiliki terobosan dan peningkatan sendiri. Mereka hidup sesuai dengan nama Shrek Seven Monsters generasi ini. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk membawa mereka kembali ke Sekte Tang. Dia membawa mereka ke sudut yang tidak mencolok dan memberi mereka penyamaran sederhana. Bagaimanapun, mereka adalah Shrek Seven Monsters. Entah itu di Pagoda Roh atau di Pemujaan Roh Kudus. Nama mereka tentu ada dalam daftar tertentu. Jika ketujuh dari mereka berkumpul bersama dan sebagian besar dari mereka tidak ditutup-tutupi, itu mungkin bagi mereka untuk diketahui. Setelah merias wajah sederhana, semua orang tampak biasa. Kegembiraan di mata mereka adalah satu-satunya hal yang tidak bisa disembunyikan. Di mana kita akan pergi sekarang? Tanya Su Xiaoyan Tang Wulin. Tang Wulin memandang Yue Zhengyu.
Kamu tidak memberitahunya. Yue Zhengyu terkekeh. Aku kaget juga. Kami tidak dapat memberikan perawatan yang berbeda di sini. Tidak ada yang mengatakan apapun. Jangan khawatir tentang itu, kakak. Tang Wulin tersenyum juga. Baik, ayo pergi. Saya akan memimpin jalan. Yang lain bingung ketika mendengar pertukaran ini. Ye Xinglan memiliki kepribadian yang pendiam dan karenanya tidak akan banyak bertanya. Su Lizhi toleran dan santai. Jadi dia tidak keberatan sama sekali. Yuanen Yehui mirip dengan Ye Xinglan dan tenggelam dalam dunianya sendiri hampir sepanjang waktu. Namun, Xie Xie dan Su Xiaoyan berbeda. Keduanya secara alami impulsif. Dan mereka langsung merasakan gatal di hati mereka yang penasaran. Kakak, apa yang terjadi di sini? Katakan. Xie Xie memandang Tang Wulin dengan tatapan ingin tahu. Su Xiaoyan mengambil pendekatan yang lebih tidak langsung. Dia meletakkan tangan di atas daging lembut pinggang Yue Zhengyu dan menjepitnya. Mata indahnya berubah cukup mengancam. Tatapannya mengatakan sesuatu di sepanjang baris. Aku akan membiarkan kamu memilikinya jika kamu tidak memberitahuku. Yue Zhengyu memiliki ekspresi sedih. Bukannya aku tidak mau memberitahumu. Kakak tidak akan membiarkan saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Saya harus mendengarkan kapten. Kan? Tang Wulin berkata sambil menyeringai. Itu sesuatu yang baik. Jelas. Anda akan tahu ketika kita di sana. Saya yakin Anda tidak keberatan menunggu sebentar. Selain itu, Anda tidak harus mengambil kata saya untuk itu. Anda harus melihatnya sendiri. Semakin mereka mendengarkannya, semakin penasaran mereka. Bahkan Ye Xinglan memandang Tang Wulin dengan ekspresi aneh. Yue Zhengyu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya kepada Xie Xie. Apa kemampuanmu barusan? Bagaimana Anda bersembunyi di udara? Kamu tidak bisa melakukan itu sebelumnya. Xie Xie berkata dengan penuh kemenangan. Itu rahasia. Jika kalian tidak menumpahkan kacang Anda, mengapa saya harus menumpahkan kacang saya? Yue Zhengyu cemberut dengan jijik. Rahasia. Kamu. Xie Xie mengangkat alisnya. Aku bisa membawamu jika kamu tidak puas. Aku akan memukulmu habis-habisan sehingga kau harus mencari gigimu setelahnya. Apakah Anda percaya itu? Yue Zhengyu tertawa. Kamu. Kalahkan aku. Apakah kalian sudah selesai? Anda sudah lama tidak bertemu. Tetapi hal pertama yang Anda lakukan masih bertengkar. Kata Yuanen Yehui dengan tajam. Xie Xie segera tersenyum meminta maaf dan berkata. Tidak, tidak. Saya akan berhenti berdebat. Saya tidak akan membungkuk ke levelnya. Tingkat siapa kamu membungkuk ke bawah? Yue Zhengyu marah. Tang Wulin memimpin di depan saat dia mendengarkan pertengkaran teman-temannya di belakangnya. Setidaknya, ini berarti semua orang ada di sini. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan dia sangat menyukai perasaan ini. Mereka berbelok ke jalan besar sebelum Yue Zhengyu dan Xie Xie akhirnya tenang. Lagi pula, jika mereka terlihat di jalanan, itu terlalu mudah bagi mereka untuk ditemukan. Su Xiaoyan berbicara dengan lembut kepada Yuanen Yehui. Ye Xinglan mengunci lengan dengan Su Lizhi yang memiliki senyum lembut. Mereka memasuki rumah rakyat. Ini adalah bagian yang berbeda dari ketika dia menjemput Yue Zhengyu. Mereka memasuki ruang dalam, turun ke ruang bawah tanah dan melanjutkan dengan lift. Ada apa di bawah sana? Xie Xie memandang dinding logam lift dengan kagum. Dia tidak ingat bahwa benteng seperti itu ada di Heaven Door City. Yang lain juga terkejut. Mereka berasumsi bahwa mereka akan tinggal di sebuah hotel. The Sekte Tang mengatakan dua kata sederhana itu. Tang Wulin telah meletakkan semua pertanyaan mereka untuk beristirahat. Xie Xie segera berkata tanpa basa-basi. Aku mengerti. Kakak laki-laki. Kejutan yang Anda bicarakan adalah Sekte Tang. Kan? Tampaknya mereka memiliki kekuatan tersembunyi. Dengan bantuan Tang Sekte, itu akan jauh lebih mudah bagi kita. Ngomong-ngomong, kakak, apa yang akan kita lakukan setelah ini? Tang Wulin meliriknya dan berkata sambil tersenyum. Kita akan bicara ketika kita sampai di sana. Tidak puas? Xie Xie bertanya. Kita semua teman. Tentang apa misteri ini? Melalui senyumnya, Tang Wulin menjawab. Aku khawatir kamu akan menangis jika aku memberitahumu sekarang. Saya menangis. Kenapa aku menangis?
Saya orang yang ulet. Xie tampak acuh tak acuh. Ketika akademi dihancurkan saat itu, aku sangat kesakitan. Tapi aku kuat dan tidak menangis. Yue Zhengyu menyeringai. Anda terkejut dari pikiran Anda. Bukan. Ding. Terdengar bunyi lift. Perasaan menurun mereda dan dua pintu logam meluncur terbuka. Xie adalah orang pertama yang berbicara. Saya ingin melihat betapa hebatnya benteng rahasia Tang Sekte ini sehingga bisa membuat saya menangis. Bab 1202, menangis dengan pahit. Xie adalah yang pertama keluar. Saya ingin melihat apa tentang benteng rahasia Tang Sekte ini yang dapat membuat saya menangis. Dia tengah kalimat ketika dia harus menahan isaknya dan segera berhenti di jalurnya. Seolah-olah seluruh orangnya membeku di tempat. Yuanen Yehui mengikuti di belakangnya. Karena dia lebih pendek dari Xie, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di depannya. Namun, dengan pemahamannya tentang Xie, dia secara naluriah merasa bahwa sesuatu telah terjadi. Dia cepat-cepat menghindar dan pergi ke sisi Xie. Pada saat itu, ratapan sedih Xie terdengar. Guru Wu, kemudian, dia berlari ke depan seperti kilat. Pakaian putihnya mengepak dan rambut birunya mengalir tertiup angin. Ekspresinya sedingin es seperti biasa. Tetapi matanya begitu lembut. Dia telah menunggu dengan tenang selama ini untuk mereka kembali. Dia hanya berdiri di sana. Tidak mengeluarkan suara. Ketika Xie melihatnya, dia bahkan tidak bisa percaya bahwa ini nyata. Namun, pada saat berikutnya, dia tidak bisa lagi menahan perasaan di hatinya. Seperti yang Yue Zhengyu katakan. Ketika Akademi Shrek dihancurkan saat itu, semua orang dalam keadaan shock. Mereka bahkan tidak mampu melampiaskan perasaan mereka. Pikiran mereka kosong. Namun, dengan berlalunya waktu, ketika mereka berpikir tentang banyak kawan Akademi Shrek yang telah meninggal dalam bencana besar itu, termasuk Guru Wu, rasa sakit yang mereka rasakan dalam hati mereka sangat menyiksa. Xie tidak pernah menyangka akan bertemu Wu Zhangkong di sini. Tidak mungkin dia bisa terus menahan emosinya yang tertekan. Dan perasaannya memancar keluar seperti letusan. Dia praktis menerkam kepelukan Wu Zhangkong. Menangis di luar. Saat dia menangis dengan sedihnya, Su Xiaoyan, Su Lizi, Yuanen Yehui, dan Ye Xinglan juga terkejut. Guru Wu masih hidup. Su Xiaoyan juga dilatih secara pribadi oleh Wu Zhangkong. Mereka memiliki hubungan terdekat. Dia juga berteriak dan menyerbu ke arahnya. Untuk sesaat, ruang di luar pintu lift dipenuhi dengan tangisan pahit. Yue Zhengyu menyenggol Tang Wulin yang berdiri di sampingnya. Kakak, apakah kamu pikir kita sudah berlebihan dengan ini? Apakah Anda pikir mereka akan membalas kita setelah mereka tenang? Apa maksudmu, kita? Pacar saya tidak ada di sini. Jawab Tang Wulin dengan acuh tak acuh. Kakak, itu rendah. Yue Zhengyu meratap. Ketika dia ingat tampilan mengancam Su Xiaoyan menembaknya sebelum ini, dia hampir gemetar ketakutan. Hehe. Tang Wulin tidak punya waktu untuk menghiburnya. Dia dengan cepat berjalan ke yang lain. Reuni setelah kepergian hidup dan mati. Apa yang bisa lebih mengasyikkan dan menyenangkan dari ini? Bahkan Wu Zhangkong tidak bisa menjaga emosi dari matanya. Mampu melihat anak-anak ini lagi. Perasaannya tidak terlalu bersemangat untuk waktu yang lama. Baiklah. Semuanya tenang. Tang Wulin baru mulai menenangkan teman-temannya setelah beberapa saat. Xie menangis paling keras. Mungkin karena dia adalah orang pertama yang melihat Wu Zhangkong. Dia tidak bisa menghentikan air matanya mengalir tidak peduli apa. Yue Zhengyu berjalan ke sisinya dan memberinya dorongan. Siapa yang membual tanpa malu sekarang? Xie berbalik dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ya, aku tidak peduli. Saya akan membual tanpa malu sepanjang hidup saya jika itu cukup untuk menghidupkan kembali Guru Wu. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Wu Zhangkong. Kemudian, dia memandang Tang Wulin. Kakak, ini bukan lelucon Anda. Bukan. Guru Wu bukan orang lain yang menyamar. Kan? Mereka telah belajar cara menyamar di Pulau Iblis. Dan Tang Wulin adalah murid terbaik dari mereka semua. Jika dia menyamar seseorang dengan bangunan yang mirip dengan Guru Wu, mereka akan kesulitan untuk melihatnya.
Tang Wulin berkata tanpa daya. Memang benar bahwa saya dapat menyamarkan seseorang agar terlihat seperti Guru Wu. Tetapi bisakah mereka meniru auranya juga? Itu bukan penyamaran. Tidak mungkin seseorang bisa menduplikasi mata Guru Wu. Seru Su Xiaoyan saat dia mencubit pinggang Yue Zhengyu dengan paksa. Matanya yang berlinangan air mata penuh dengan kegembiraan. Wu Zhangkong telah menjadi idola mereka seperti halnya Tang Wulin di masa mudanya. Apa yang terjadi? Su Lizhi bertanya pada Tang Wulin dalam kebingungan. Tidak lagi bisa menahan diri. Tang Wulin tersenyum. Pada saat itu, sejumlah tokoh berjalan ke arah mereka dari jauh. Wu Siduo, Su Yucheng, ada juga Luo Guixing, Zheng Yiran, dan Yang Nianxia. Astaga, kalian semua hidup. Ketika mereka melihat orang-orang ini, emosi mereka sekali lagi tersulut. Meskipun mereka adalah pesaing sebelum ini, hubungan mereka mulai menjadi lebih dekat setelah mereka memasuki pengadilan dalam. Tidak peduli apa, mereka semua berasal dari kelas yang paling luar biasa. Wu Zhangkong berkata sambil tersenyum. Jika kami tidak menunggu kalian semua kembali, aku sudah akan pergi bersama mereka. Aku akhirnya bisa tenang setelah melihat kalian semua. Saat dia melihat selusin murid di hadapannya, Wu Zhangkong dalam suasana hati yang baik. Sesuatu yang sudah lama tidak dialaminya. Murid-muridnya ini tampaknya telah melampaui guru mereka. Mereka semua adalah orang suci jiwa di usia 20-an. Bahkan di Akademi Shrek, ini adalah kejadian langka. Dia telah memelihara mereka semua sendiri. Sebagai guru mereka, tidak ada yang lebih menarik dari ini. Kalian pergi kemana? Tanya Xie dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin menembak Xie sekilas. Mereka akan pergi untuk mengambil bagian dalam pelatihan militer mereka. Itu tempat yang pernah kami kunjungi sebelumnya. Ketika mereka mendengar kata-kata Tang Wulin, Shrek Seven Monsters memiliki ekspresi aneh. Seperti yang dialami senior-senior mereka sebelum pergi. Pulau Setan. Tanpa ragu, itu wajar bahwa mereka akan pergi ke sana. Itu adalah tempat yang membuat semua orang terkesan. Itu hebat. Kamu akan menikmatinya di sana. Yue Zhengyu menyeringai. Ketika mereka melihat ekspresi mereka, Wu Siduo dan yang lainnya bertukar pandang. Yang Nianxia berkata, tempat seperti apa yang akan kita lewati pelatihan militer kita? Kenapa kalian semua terlihat sangat aneh? Su Lizhi berkata dengan sangat serius. Oh, tidak apa-apa. Itu tempat yang bagus. Percayalah pada kami, maksudku. Lihat kami. Kami meningkatkan ini dengan cepat karena kami telah menjalani pelatihan khusus di sana. Mungkin kalian akan menyusul kami setelah kembali dari tempat itu. Wu Siduo melirik mereka. Tidak peduli seberapa sulitnya, kami akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Kemudian, kami akan kembali dan membangun kembali Shrek. Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum. Wu Zhangkong berkata, Pavilion Master, bawa mereka ke tempat peristirahatan mereka. Saya punya persiapan untuk dibuat juga dan saya akan pergi bersama Wu Siduo dan yang lainnya. Ada total 12 siswa untuk angkatan pertama. Tempat itu tidak dapat menampung terlalu banyak orang sekaligus. Baiklah. Tang Wulin mengangguk. Meskipun Wu Zhangkong adalah gurunya, ia juga adalah Master Pavilion Dewa Laut. Dia tidak bisa lagi seperti sebelumnya. Bagaimanapun, ia mewakili seluruh akademi dan sekte Tang. Pavilion Master. Selain Yue Zhengyu, 5 anggota Shrek Seven Monsters lainnya tidak bisa tidak melihat Tang Wulin. Wu Zhangkong berkata, pemulihan akademi telah dimulai. Pengadilan luar dan dalam telah dibentuk. Wulin sekarang adalah Master Pavilion Dewa Laut. Sebagai Shrek Seven Monsters saat ini, kalian semua adalah tetua Pavilion Dewa Laut. Shrek Seven Monsters tertegun oleh ini dan memiliki ekspresi serius. Rekonstruksi akademi telah dimulai. Orang-orang muda seperti mereka adalah penatua. Orang hanya bisa membayangkan sulitnya proses pembangunan kembali di masa depan. Apapun masalahnya, mereka harus menghadapinya secara positif. Apapun yang terjadi, Yue Zhengyu berkata sambil tersenyum. Ada lebih banyak kejutan yang akan datang. Mereka bukan satu-satunya yang selamat. Dia terlalu kesakitan dari cubitan Su Xiaoyan. Dia tidak peduli tentang hal lain. 1 jam kemudian, ketika Shrek Seven Monsters dibawa oleh Tang Wulin ke kediaman mereka,
Selain Tang Wulin dan Yue Zhengyu, yang lain merasa seolah-olah mereka dalam mimpi. Para junior pengadilan luar bertahan. Para senior pengadilan inti juga hidup. Bahkan Penatua Long ada di sini. Berita apa yang lebih baik dari ini? Bab 1203, bagaimana kita menghadapi dia? Alih-alih kembali ke kamar masing-masing, kelompok itu lebih dulu berkumpul di kamar Tang Wulin. Kalian semua sangat tidak tulus. Bagaimana Anda bisa menyembunyikan masalah besar dari kami selama ini? Xie berkata dengan marah. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Aku hanya mencoba untuk memberi kalian kejutan. Bukan. Selain itu, tidakkah Anda kehilangan kendali atas emosi Anda jika Anda mengetahui hal ini dalam perjalanan kami? Bagaimana jika Anda menarik perhatian seseorang? Pada kenyataannya, saya sama terkejut dan terkejutnya seperti Anda. Saya juga terpana dengan kejutan ketika Yang Mulia Amorous Douluo memberitahu saya tentang melayani sebagai Master Sekte Tang Sekte. Sebenarnya, kami tidak terkejut. Yuanen Yehui berkata, kamu adalah pemimpin dari Shrek Seven Monsters dan kapten kami. Posisi Master Pavilion Dewa Laut sudah seharusnya menjadi milikmu. Itu hanya masalah waktu. Jika semua orang mati maka Anda juga harus menjadi Master Pavilion Sigat. Adapun Guru Sekte Tang Sekte, meskipun kita heran, tidak ada yang salah tentang itu juga. Wajah Tang Wulin menunjukkan senyum pahit. Tanggung jawab di pundak kami semakin berat. Penatua Long menyebutkan sebelumnya bahwa kita akan menuju ke Star Luo dan Do Spirit Empire setelah ini. Tanda hubung. Tang Wulin menguraikan rencana saat ini kepada teman-temannya dengan istilah sederhana. Xie berkata dengan Schadenfreude. Mereka akan segera menuju ke Pulau Iblis. Ini benar-benar kabar baik. Berbicara tentang Pulau Setan, hehe. Yuanen Yehui memutar matanya ke arahnya. Hei, perlakukan dirimu sendiri. Tang Wulin berkata. Saya harap semua orang dapat meningkat dari pelatihan. Kami akhirnya bisa melihat harapan di Akademi Shrek kami. Namun, jalan untuk membangun kembali Shrek dipenuhi dengan kesulitan. Kami akan menerima dukungan yang memadai dari Tang Sekte, baik secara finansial dan materialistis. Tetapi kami hanya bisa bergantung pada diri sendiri untuk tenaga kerja. Kantor pusat Tang Sek dibom sehingga mereka juga menderita kerugian besar setelah kehilangan begitu banyak pusat kekuatan mereka. Pada saat yang sama, Tang Sekte masih harus memberikan pertimbangan kepada Star Luo Empire dan Do Spirit Empire sehingga mereka tidak memiliki cukup pembangkit tenaga listrik untuk membantu kami. Kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri. Kami hanya memiliki 3 bulan untuk mempersiapkan diri sebelum kita menuju Star Luo dan Do Spirit Empire. Dalam 3 bulan ke depan, kita harus berjuang untuk menjadi Master Armor Pertempuran 3 kata dan setidaknya menyelesaikan membuat armor tempur untuk sebagian besar dari kita. Kami masih memiliki beberapa periode waktu di kapal sehingga itu sudah cukup. Xinglan, Yuanen, apa peringkat pembuatan mesia Anda saat ini? Ye Xinglan mengangguk. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Baik Yuanen dan saya adalah pembuat mesia peringkat ke-7. Yuanen sedikit lebih baik dari saya dan dekat dengan peringkat ke-8 sekarang. Tang Wulin segera merasa lega setelah mendengar kata-katanya. Baik. Kemudian kita akan memulai persiapan untuk membuat baju besi kita. Yuanen dan Xinglan, aku akan membantu kalian berdua untuk menempa logam langka yang menyatu yang diperlukan untuk armor pertempuran 3 kata kamu terlebih dahulu. Kemudian, Anda berdua menyelesaikan baju perang Anda sendiri secara terpisah. Ketika Anda berdua selesai membuat armor perang 3 kata Anda sendiri, lanjutkan untuk membantu kami semua. Dengan dukungan armor perang 3 kata, secara alami akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk membantu orang lain membuat armor pertempuran 3 kata. Selain itu, mereka adalah yang paling terampil di antara kelompok 7 orang selain Tang Wulin. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui mengangguk serempak. Kakak laki-laki, kita sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Bukankah kita seharusnya berdebat dan membandingkan catatan? Kita harus melihat perbaikan semua orang sebelum kita membuat baju perang kita. Dengan cara ini, Anda bisa tahu di mana keadaan saat Anda membantu kami menempa. Xie terbakar dengan semangat. Dia dengan penuh semangat memandang Tang Wulin. Yue Zhengyu mengangguk dari samping. Saya setuju.
Anda semua tidak tahu betapa luar biasanya kemampuan kakak kita sekarang. Bahkan Guru Wu bukan lawan yang layak untuknya lagi. Ketika dia bertarung melawan Penatua Long tempo hari. Bahkan dia dengan basis kultivasinya limit Douluo terpaksa mundur setengah langkah. Menurut saya, bahkan jika keenam bertarung bersama dan kita mungkin belum tentu menjadi lawannya yang layak. Tang Wulin secara bersamaan merasa terdiam dan tak berdaya. Itu adalah hasil yang disengaja Penatua Long bagiku. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Aku hanya melihat kenyataan. Bagaimanapun, saya bahkan tidak bisa menahan satu serangan. Jadi jika kita berencana untuk bertanding, saya sangat menyarankan bahwa 6 dari kita harus berdebat melawannya. Kalau tidak, saya dapat menjamin bahwa kami tidak memiliki peluang. Mata Xie berguling ke samping saat dia memandang Tang Wulin dengan niat buruk. Itu benar. Kakak pasti mampu menahannya dengan kemampuan fisiknya. Dia tidak akan terluka dengan mudah. Tang Wulin berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Apakah kalian berdua mendambakan kekacauan nasional? Ya, itu benar. Kakak, mungkinkah kamu takut? Yue Zhengyu memiliki ekspresi nakal di wajahnya. Meskipun Yuanen Yehui dan Ye Xinglan tidak berbicara, mata mereka yang menawan dipenuhi dengan keinginan untuk mencobanya dan Su Xiaoyan bahkan memiliki ekspresi tersenyum di wajahnya. 1 lawan 6 adalah larangan. Beri aku 2 orang di sisiku. Oke. Tang Wulin berusaha membebaskan diri. Kami tidak memiliki peluang bahkan dalam pertandingan 3 lawan 4. Jadi kita akan melakukan 1 lawan 6. Yue Zhengyu dan Xie langsung berdiri di sisi yang sama saat ini. Tidak ada di antara Anda yang ingin bekerja sama dengan saya? Tanya Tang Wulin tanpa daya. Ye Xinglan tiba-tiba menyarankan. Kapten, mengapa kita tidak mencoba ini? Panggil Gale Demon Saber Sima Jinchi dan dia bisa berada di tim Anda. Tang Wulin punya ide di benaknya. Dalam pertandingan 2 lawan 6, kita juga tidak punya kesempatan. Dia bisa mengatakan dari keterampilan Holy Fusion Yue Zhengyu bahwa teman-temannya semua membaik dengan kecepatan luar biasa. Pemahaman Ye Xinglan terhadap Sword Soul tentu saja menjadi lebih mendalam. Sedangkan Cloud Vortex Divine Pang asli Yuanen Yehui selain jiwa bela diri malaikat jatuh membuatnya tidak kalah dengan Ye Xinglan. Tang Wulin belum mengetahui kemampuan Xie yang memungkinkannya bersembunyi di udara juga. Su Xiaoyan memiliki ekspresi misterius di senyumnya dan bahkan Su Lizi telah menyebutkan bahwa kemampuan bertarungnya berbeda dari masa lalu. Kombinasi mereka berenam hanya bisa menghasilkan kemampuan bertarung yang sangat kuat. Kakak, ini tidak seperti biasanya kamu. Sejak kapan kamu menjadi pengecut? Xie terus memprovokasi Tang Wulin. Tang Wulin menolak untuk jatuh cinta padanya. Aku tidak ditakuti. Armor perang saya sudah dipalsukan dan saya tidak bisa menggunakannya sebelum armor pertempuran 3 kata saya selesai. Kecuali kalian semua bisa berjanji untuk tidak menggunakan armor perang di Spar. Itu tidak mungkin adil bagi kita berdua. Kalian semua dengan tambahan armor perang 2 kata Anda akan menghasilkan kemampuan titel Douluo Rank sehingga tidak adil. Bukankah itu tidak cocok untuk Spar? Jadi, apa saranmu? Tanya Yue Zhengyu. Tang Wulin disiapkan. Bagaimana dengan ini? Kekuatan Dewa Aruheng juga ada di sini. Aku akan bergabung dengan mereka berdua dan bertarung melawan kalian berenam. Bagaimana tentang itu? Spar 3 lawan 6. Aruheng. Kelompok 6 tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi heran setelah mendengar kata-kata. Orang ini adalah saudara senior murid Tang Wulin di Sekte Tubuh. Selain itu, karena pengawasan ketat mereka terhadap Tang Wulin selama kompetisi, mereka telah melihat penampilan Aruheng di dalamnya. Mereka sangat menyadari kekuatannya. Namun, mereka masih merasa agak percaya diri tentang pertandingan 3 lawan 6. Jika kamu bersikeras, Yuanen Yehui memberikan kata terakhir. Meskipun masing-masing dari mereka ingin mengalahkan Tang Wulin, tidak ada banyak arti jika perbedaan antara kemampuan mereka terlalu besar. Tang Wulin setuju. Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi dan membawa mereka ke sini. Anggota Blood God Unit masih ditempatkan di hotel. Lagi pula, selain Aruheng dan Sima Jinchi, sisanya dari mereka adalah tentara Dewa Darah dan bagaimanapun juga itu tetap milik militer. Dunia bawah tanah rahasia Tang Sekte terlalu penting dan bahkan jika dia mempercayai rekan-rekan seperjuangan ini,
Tang Wulin tidak akan pernah membawa mereka ke sini. Seorang Ruheng adalah saudara senior murid Tang Wulin dari Sekte Tubuh, sementara Sima Jinci memanggilnya sebagai Tuan Muda saat ini. Jadi tidak akan menjadi masalah untuk membawa mereka berdua ke sini. Bagaimanapun, Tang Wulin telah berkultivasi dengan mereka sebelum dia datang ke sini. Setelah menyapa Amorous Douluo, dia menuju ke markas pasukan Dewa Darah yang terletak di dekat Asosiasi Pandai Besi untuk mencari mereka. Begitu Tang Wulin meninggalkan Xie segera menggosok kedua telapak tangannya. Brother dan sister terkasih, akankah kita membahas dulu untuk melihat bagaimana kita akan bertarung dengan kakak laki-laki dan dua lainnya? Sejak mereka tiba di kota Heaven Door, misi utama unit Bloodguard adalah untuk menanyakan tentang segala macam informasi dari luar dan membiasakan diri dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kota Heaven Door. Bab 1204, 3/6. Sejak muda, mereka semua dibesarkan di tentara Dewa Darah sehingga mereka tidak memiliki cukup paparan ke dunia luar. Heaven Door City dan Mindu City sebelumnya adalah kota besar. Apalagi gaya mereka benar-benar berbeda. Membiasakan diri di tempat-tempat seperti itu akan membuat proses mereka terlibat dalam masyarakat jauh lebih nyaman. Tang Wulin belum bertemu Aruheng dan Sima Jinci ketika dia bertemu dengan letnannya. Kamu baru-baru ini bertingkah sangat misterius dan tidak terlihat. Apa yang kamu lakukan? Long Yuxue menatap Tang Wulin dengan ekspresi bingung. Sejak Tang Wulin memasuki Danau Dewa Lautan dengan betina yang berubah menjadi kucing hitam saat itu, ia telah bertindak misterius selama ini dan bahkan fluktuasi emosinya tampaknya telah tumbuh intens. Long Yuxue jarang melihatnya. Jadi dia secara alami tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia akhirnya kembali. Tang Wulin mengklarifikasi. Memang benar ada banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Saya sudah membuat rencana tindak lanjut. Yuxue, kebetulan saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang hal itu. Saya sudah terintegrasi dengan Tang Sekte dan saya kemungkinan besar akan mengikuti orang-orang dari Tang Sekte untuk menuju ke Star Luo Kontinen dan Do Spirit Kontinen dalam 3 bulan. Saya akan memeriksa situasi di sana dan mengawasi perang yang mungkin terjadi kapan saja. Kau menuju ke Kekaisaran Bintang Luo. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Long Yuxue heran. Perang akan paling banyak dimulai dalam 1 tahun. Jika militer menemukan keberadaan Anda ketika Anda menuju kedua benua pada saat seperti ini, mereka sangat mungkin bisa memberi Anda nama dengan pelanggaran mengkhianati federasi. Apalagi tidak aman di sana. Anda telah melihat kekuatan senjata jiwa federasi. Apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda menemukan perang di sana? Tang Wulin berkata, saya tepatnya menuju ke sana untuk menghentikan perang. Berapa banyak orang yang akan mati ketika itu terjadi? Apakah itu di Star Luo Kontinen atau Do Spirit Kontinen? Masih ada manusia yang tinggal di sana. Long Yuxue dengan cemas berkata, saya tidak menyetujui itu. Itu terlalu berbahaya. Apalagi, apa yang bisa Anda lakukan? Mungkinkah Anda dapat mengubah pengaturan perang Anda sendiri? Bahkan Tang Sekte tidak mungkin melakukan itu. Tang Wulin terdiam sesaat karena dia tidak bisa berbicara semua kebenaran. Saya baru-baru ini menerima informasi bahwa orang tua saya yang hilang selama bertahun-tahun sangat mungkin berada di Do Spirit Kontinen. Jadi saya harus pergi. Long Yuxue terkejut dengan kata-kata itu. Dia menghela napas dalam-dalam saat melihat mata Tang Wulin yang teguh dan gigih. Dia berkata, jika kamu bersikeras untuk pergi, maka bawalah aku. Aku akan pergi denganmu. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kamu seorang perwira militer federal. Masalah yang kamu sebutkan sebelumnya. Mungkinkah kamu tidak takut bertemu dengan itu? Saya tidak takut. Saya akan pergi kemanapun Anda pergi. Unit Dewa Darah kami seharusnya ada untuk melindungi Anda. Jangan lupa bahwa Anda masih memikul beban untuk melawan pesawat abisal. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Anda, apa yang akan kita lakukan selama pasang abisal berikutnya? Long Yuxue berbicara dengan rasa kebenaran yang kuat sehingga Tang Wulin bahkan tidak bisa membantah. Baik, masih akan ada periode waktu sebelum itu. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Kita bisa memikirkannya lebih lanjut dan membahasnya nanti. Masih ada 3 bulan lagi. Long Yuxue berkata, jika kamu bersikeras untuk pergi, maka bawalah unit Dewa Darah. Bagaimanapun,
Anda akan membutuhkan orang-orang di pihak Anda. Tang Wulin diam-diam mengangguk. Long Yuxue membuat poin yang bagus. Situasi di Star Luo Empire dan Dou Spirit Empire tetap tidak diketahui. Bahkan jika mereka memiliki penguatan Tang Sekte dan itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tetapi Tang Wulin masih membutuhkan beberapa orang di sisinya untuk berkoordinasi dengannya. Akan jauh lebih mudah untuk merespons dengan lebih banyak pembantu di sisinya. Terutama ketika dia menyelamatkan orang tuanya. Baiklah. Aku akan memberitahumu jika ada perubahan. Apa? Anda belum berhasil. Tufa emas di rambut hitam pria parubaya itu tampak lebih cerah saat dia memandang ke arah Bear Lord di depannya. Dia memiliki ekspresi yang agak suram saat dia mondar-mandir dengan tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Kamu juga melaporkan namamu. Apakah kamu bodoh? Pemuda yang tampak menyeramkan di samping tidak bisa menahan diri dari mengejek Bear Lord. Berhentilah bicara omong kosong. Bear Lord melotot dengan matanya. Siapa yang mengira kalau itu bisa terjadi kecelakaan? Saya pada awalnya berencana membunuh mereka semua dan seharusnya membunuh mereka untuk mencegah pengungkapan rahasia. Jadi bagaimana jika saya mengungkapkan nama saya? Hanya saja saya tidak berpikir bahwa teknologi umat manusia telah berkembang sedemikian rupa. Saya tidak tahu senjata apa itu. Tetapi ia mampu menghancurkan pertahanan lapisan luar saya dan menggunakan efeknya di dalam tubuh saya. Saya dipukul secara tidak sengaja. Kalau tidak, aku pasti akan membunuh mereka. Cukup. Pria parubaya itu dengan dingin berkata. Aku benar-benar tidak berharap Tang Wulin tumbuh dengan kecepatan yang begitu cepat. Dia benar-benar pantas reputasinya sebagai seseorang yang dilengkapi dengan garis keturunan Raja Naga Emas. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus menghadapinya secepat mungkin. Yang Mulia selama ini menolak untuk bergerak sehingga kami yang akan menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa membiarkannya hidup sebagai orang yang selamat dari upaya pembunuhan sebelum Yang Mulia menemukan perbuatan kita. Hanya ketika dia meninggal, Yang Mulia dapat sepenuhnya mengabdikan dirinya dan memimpin kita untuk mengendalikan umat manusia sehingga mereka menjadi budak kita dan menyediakan kita dengan sumber daya yang memadai. Di masa depan ketika Yang Mulia berubah menjadi Dewa Naga sekali lagi, itu akan menjadi hari kenaikan kita menjadi kerajaan. Pada saat itu, kita tidak akan pernah dibatasi oleh dunia ini lagi. Tidak ada yang mengantisipasi kedatangan hari itu lebih dari dia karena dia sangat memahami bahwa dia tidak akan pernah bisa selamat dari kehancuran alam semesta berikutnya. Dia takut dia tidak mungkin selamat jika dia melewatkan kesempatan ini. Kakak, mungkinkah kamu secara pribadi akan bergerak? Bagaimana jika Yang Mulia mengetahui hal itu? Pemuda yang tampak menyeramkan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kita tidak bisa peduli tentang itu lagi. Kami tidak bisa membiarkannya untuk mengambil kesempatan saat ini. Jangan beritahu Biji dan Asie tentang ini. Hanya kita bertiga yang akan melanjutkan. Saya ingin melihat berapa banyak hit yang bisa diambil Tang Wulin ini dari saya. Bear Lord tertawa terbahak-bahak. Dengan kakak lelaki yang secara pribadi menangani masalah ini, aku yakin dia akan mati dengan satu pukulan di tempat kejadian. Dia diam-diam merasa lega di hatinya. Pada kenyataannya, dia belum sepenuhnya mencurahkan upayanya ketika dia berperang melawan Tang Wulin tempo hari. Dia tidak berperilaku biadab seperti dia benar-benar muncul di permukaan. Dia bisa memastikan bahwa Yang Mulia pasti akan menyalahkan kemarahannya kepadanya jika dia membunuh Tang Wulin sehingga dia tidak ingin menjadi kambing hitam. Namun, masalah seperti itu tidak akan ada lagi jika pemimpinlah yang mengambil tindakan. Masalah apakah Yang Mulia akan membunuh pemimpin atau tidak? Dia cukup yakin bahwa Yang Mulia tidak memiliki kemampuan setidaknya saat ini. Bahkan jika dia harus menanggung dendam, itu akan menjadi masalah untuk nanti. Tapi di mana kita akan mencarinya? Pemuda yang tampak menyeramkan itu dengan lembut bertanya. Tubuh Bear Lord dan pria paruh baya serentak menegang sejenak. Iya. Di mana Tang Wulin saat ini? Pria paruh baya itu dengan dingin berkata. Tidak sulit untuk menemukannya. Dia memiliki aura Dewa Naga di tubuhnya. Aku seharusnya bisa merasakannya dalam jarak tertentu. Namun, justru karena ini, akan lebih merepotkan bagiku untuk mengambil langkah padanya. Jika aku menyerangnya secara langsung,
Aku akan dilemahkan oleh serangan balik aura pelindung Dewa Naga di tubuhnya. Pada saat itu, saya akan membantu Anda semua untuk menyelesaikan setiap masalah lain di sekitarnya. Kalian berdua secara bersamaan akan bergerak untuk menghadapinya sendirian dan menyelesaikan masalah ini dalam periode waktu yang paling singkat. Beruang Tuhan dan pemuda yang tampak menyeramkan memiliki sedikit perubahan wajah. Setelah mengobrol lama sekali, masihkah kita yang akan menyerangnya? Bukan kamu. Tapi alasan kakak kali ini benar-benar berani dan dibenarkan. 3 lawan 6. Itu bukan masalah bahkan untuk pertandingan 3 lawan 60. Aruheng tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bersemangat ketika dia tahu bahwa ada sebuah spar. 60. Coba 1 lawan 6 jika Anda bisa. Kami akan menonton dari samping. Gumam Sima Jinchi. Aruheng berkata. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Tidak mudah memiliki kesempatan untuk bergandengan tangan dengan saudara murid junior saya. Dia bukan orang yang bodoh. Keenam orang dari Shrek Seven Monsters mampu menyamai Tang Wulin sehingga mereka jelas tidak mudah untuk berurusan dengan itu. Dia tidak memiliki kepercayaan sedikit pun dalam pertandingan 1 lawan 6. Tang Wulin berkata kepada Aruheng dan Sima Jinchi. Ada sesuatu yang ingin saya ingatkan tentang kalian berdua. Karena perbedaan basis kultivasi. Kami tidak diizinkan menggunakan baju perang kami tetapi mereka bisa. Jadi jangan merusak ini dengan kecerobohan. Baik Aruheng dan Sima Jinchi sudah menjadi master armor pertempuran 3 kata sekarang. Jika mereka melepaskan armor perang mereka dan mengandalkan amplifikasi yang kuat dan efek domain dari armor kata 3 kata. Tentu saja itu tidak adil bagi 6 Shrek monster. Lagi pula, Aruheng dan Sima Jinchi adalah judul Douluos saat ini. Selain itu, mereka bahkan dianggap kuat di antara judul Douluos lainnya. Bahkan Hyper Douluo biasa mungkin tidak selalu menjadi lawan mereka yang layak. Baiklah. Sima Jinchi mengangguk tanpa ragu. Dia merasa sangat percaya diri dalam pertempuran ini. Dia mengerti asal-usul aslinya ketika Dragon Slaying Sabre memecahkan segelnya. Sejak saat itu dan seterusnya, dia benar-benar menyatu sebagai satu dengan Dragon Slaying Sabre-nya. Dragon Slaying Saber telah mengembangkan pesona ilahi saat pancaran tajamnya berkumpul di dalam tombak setelah terus-menerus dipoles oleh tombak naga emas. Basis budidaya Sima Jinchi juga telah maju dengan pesat dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Namun, dia juga mengerti bahwa justru tombak naga emas Tang Wulin yang menajamnya dan membantunya mencapai prestasi Dragon Slaying Saber hari ini. Dengan demikian, ia akan mendukung Tang Wulin dengan baik. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Tang Wulin, dia pasti akan berakhir dalam kesulitan besar sebagai saber kekuatan klan naga. Meskipun dia belum menemukan akhirnya, tetapi dia akan merasakan ketakutan yang kuat di dalam hatinya setiap kali ide itu muncul di benaknya. Bab 1205, semua ada di sini. Sima Jinchi telah mengundurkan diri untuk berada di sisi Tang Wulin setiap saat. Sima Jinchi dan Aruheng sangat terkejut saat tiba di dunia bawah tanah Sekte Tang. The Sekte Tang memiliki tempat seperti itu. Itu tepat di bawah Heaven Do City. Pemerintah tidak punya firasat sama sekali. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Jika Sekte Tang ingin menghancurkan sebuah kota, aku khawatir itu akan lebih mudah daripada menghancurkan kota Shrek. Kan? Seorang Ruheng benar-benar dikejutkan oleh dunia bawah tanah dari Sekte Tang. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam. Kakak senior Sima, dunia bawah tanah dari Sekte Tang harus dirahasiakan. Anda tidak perlu memberitahu bahkan jika itu adalah saudara kita dari tentara Dewa Darah. Ini adalah rahasia terbesar Sekte Tang. Oh, ada hal lain yang saya lupa sebutkan. Douluo Asmara dan Satu Darah telah menyerahkan jabatan guru Sekte Tang Sekte kepada saya. Sima Jinchi dan Aruheng saling memandang dengan kaget. Mereka sadar akan signifikansinya. Mereka tahu status Tang Sekte karena itu adalah salah satu dari 4 pilar besar tentara Dewa Darah. Dibandingkan dengan Spirit Pagoda, Sekte Tang menyimpan profil rendah. Selama ribuan tahun, bisnis utamanya difokuskan pada pengembangan dan pembuatan perangkat jiwa untuk makanan. Sekte Tang memiliki sejarah yang lebih panjang dari Pagoda Roh. Selain itu, Sekte Tang memiliki hubungan dekat dengan Akademi Shrek. Namun, Sekte Tang profil rendah tetap sederhana. Dengan demikian,
Tidak ada yang tahu berapa banyak rahasia batin yang dimiliki oleh Sekte Tang. Ketika markas Tang Sekte dibom, banyak orang berpikir bahwa Tang Sekte dilakukan untuk setelahnya. Bisnis Tang Sekte menyusut sangat banyak sehingga mereka tidak lagi mencolok. Siapa yang mengira bahwa Sekte Tang memiliki dunia bawah tanah seperti itu? Seseorang seharusnya tidak meremehkan kemampuan sekte veteran ini. Kedalaman rahasia batinnya berada di luar kepercayaan. Mereka semua menyadari tujuan Tang Wulin untuk kembali ke kota Heaven Dong. Justru untuk kebangkitan Akademi Shrek dalam waktu dekat. Namun, mereka sadar akan sulitnya menghidupkan kembali Shrek. Namun demikian, setelah menyaksikan rahasia batin Sekte Tang yang tidak terduga dan menemukan bahwa Tang Wulin sudah menjadi Master Sekte, mereka merasa cukup percaya diri bahwa memang mungkin. Tang Wulin menggunakan komunikator jiwanya untuk memberitahu rekan-rekannya untuk menunggunya di gimnasium. Dia membawa Aruheng dan Sima Jinchi langsung ke gimnasium. Demi keselamatan semua orang, ia mengundang Douluo Gelap Terang dan Roh Kudus Douluo untuk menjadi juri serta mengawasi kompetisi. Bagaimanapun, akan sulit bagi mereka untuk mengendalikan diri selama kompetisi di level mereka saat ini. Mereka mungkin secara tidak sengaja membahayakan orang lain di tengah kompetisi. Pada saat mereka tiba di gimnasium, Roh Kudus Douluo sudah duduk di kursi dengan mata tertutup seolah-olah dia sedang bermeditasi. Dia tetap secantik biasanya, tetapi setiap kali dia melihatnya, Tang Wulin sedih karena dia tidak bisa merasakan vitalitas apapun dari Roh Kudus Douluo. Seluruh orang itu membosankan dan tak bernyawa. Penatua Long juga hadir. Dia sedang berbicara dengan Sulizi. Wajah Sulizi berseri-seri sampai pipinya yang gemuk sedikit bergetar. Setelah festival tanggal Danau Dewa Laut, Long Yeiwei secara resmi menerima Sulizi sebagai muridnya dan membimbingnya dalam kultivasinya. Tidak lama sebelum bencana besar terjadi ketika Sulizi kembali dari Pulau Iblis. Pada kenyataannya, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk belajar dari Penatua Long. Jadi Sulizi sangat gembira saat bertemu dengan gurunya. Sima Jinchi baru saja berjalan ke arena kompetisi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Di sisi lain, seorang gadis muda duduk bersila. Matanya tertuju padanya. Mata mereka saling bertemu. Roh Sima Jinchi merasakan sensasi menusuk. Pada saat yang sama, dia mengenali gadis itu. Bukankah itu gadis yang merepotkan yang menodongkan pedang padanya di tantangan Stardew Battle Network Federal? Apakah dia salah satu dari Shrek Seven Monsters juga? Dia awalnya agak santai seperti Aruheng. Tapi sekarang dia waspada setelah melihat Ye Xinglan. Meskipun dia sudah menjadi judul Douluo, mereka tidak diizinkan mengenakan baju perang di sesi perdebatan hari ini. Di sisi lain, gadis itu telah menyadari arti mendalam Sword Soul selama pertempuran dengannya sebelumnya. Dia pasti akan lebih kuat dengan sekarang telah berkultivasi selama ini. Bukanlah tugas yang mudah untuk berurusan dengannya. Jika sisa Shrek Seven Monsters berada di levelnya, maka pertempuran 3 lawan 6 hari ini tidak akan dimenangkan dengan mudah. Setelah melihat kedatangan mereka, Yue Zhengyu, Yuanen Yehui, Ye Xinglan, Su Xiaoyan, dan Xie Xie berjalan mendekati mereka. Sulizi bergabung setelah menyelesaikan pembicaraannya dengan Penatua Long. Xie Xie maju lebih dulu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika melihat Aruheng yang tinggi dan kekar. Kuatkan Tuhan, kau benar-benar besar. Rasanya lebih stres melihat Anda secara pribadi daripada di Stardew Battle Network. Hehe. Aruheng tertawa sambil mengangkat lengan kanannya untuk memamerkan otot-ototnya yang menggembung. Tatapan Ye Xinglan tetap pada Sima Jinchi. Kita bertemu lagi. Tolong bimbing saya nanti. Sima Jinchi berbicara. Gadis kecil. Sepertinya pemahamanmu tentang Sword Soul cukup mengesankan. Sungguh disayangkan bahwa perbedaan antara Anda dan saya tidak dapat diatasi dalam waktu singkat. Ye Xinglan tidak berbicara lebih jauh tetapi menutup matanya. Aura tajam yang dia keluarkan sebelumnya telah menghilang pada saat ini. Sima Jinchi mengalihkan pandangannya. Itu pedang tersembunyi. Sangat mengesankan. Gadis kecil itu benar-benar luar biasa. Semua orang di sini, mari kita mulai. Suara Penatua Long terdengar. Saat ini, Aruheng dan Sima Jinchi baru saja memperhatikannya.
Tatapan mereka jatuh pada Penatua Long dan tubuh mereka bergetar ringan. Penatua Long tampak tua dan goyah seperti wanita tua manapun. Dia memiliki keriput dan rambut putih. Tidak ada sedikit pun tanda aura mengejutkan yang keluar dari tubuhnya. Aruheng dan Sima Jinchi keduanya adalah judul Douluos. Dewa Sabre Douluo Sima Jinchi dan tubuh Douluo Aruheng. Mereka berdua dianggap di antara sedikit orang yang standarnya di luar rekan-rekan mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat aura Penatua Long dengan mata mereka. Ada ciri-ciri pada tubuh Penatua Long yang membuat mereka merasa seperti mereka harus memandanginya bahkan dari jauh. Itu adalah bentuk reaksi telepati. Mereka ketakutan karena Penatua Long tampak begitu biasa sehingga sepertinya dia belum pernah ada di dunia spiritual. Jelas dia memberikan perasaan yang jauh melebihi pangkat spiritual mereka. Mereka tidak akan salah mengidentifikasinya sebagai kekuatan spiritual domain roh. Mereka tentu tidak mengharapkan kehadiran Maha Kuasa di Akademi Shrek atau Sekte Tang. Tidak perlu bagi Tang Wulin untuk memperkenalkan Aruheng dan Sima Jinchi karena mereka telah mengambil inisiatif untuk membungkuk memberi hormat kepada Penatua Panjang. Kami senang bertemu dengan senior kami. Long Yeiwei menjawab, terima kasih. Kami akan berbicara lebih banyak setelah sesi sparring. Tang Wulin memandang ke arah sekelompok orang. Semua orang di tempat itu adalah teman baiknya. Tujuan paling penting dari sesi perdebatan adalah untuk membiasakan diri satu sama lain sehingga mereka tahu sejauh mana basis kultivasi semua orang. Sebenarnya, Tang Wulin telah kalah dalam pertempuran dengan Yue Zhengyu sebelumnya. Dia meremehkan peningkatan Yue Zhengyu. Dia tidak berhasil menampilkan kemampuan sebenarnya sekaligus sehingga Yue Zhengyu memanfaatkan skill fusi sucinya untuk mematahkan keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin. Namun, Tang Wulin tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Meskipun ekspresinya tampak tenang saat ini, hatinya terbakar dengan keinginan untuk bertarung. Dia akan menilai sejauh mana pertumbuhan kawan-kawan melalui pertempuran ini. Kedua belah pihak jatuh kembali ke kejauhan dengan celah besar memisahkan mereka. Gelap terang Douluo Long Yeiwei maju selangkah dan berada di sisi Roh Kudus Douluo. Dia melambaikan tangannya sekali untuk menyalakan perisai pelindung yang menutupi seluruh gimnasium. Selain itu, ada lapisan cahaya hitam dan putih di lapisan luar perisai pelindung. Itu adalah kekuatan gelap terang Elder Long. Bersambung.